Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 121. Plak. Saat Billy membuka mulutnya, dia ditampar lagi oleh Dev. Dev. Plak. Saya. Plak. Pada akhirnya, tiap kali Billy membuka mulutnya, Dev menamparnya. Dan seluruh wajahnya menjadi kepala babi. Billy ketakutan dan menatap Dev dengan ngeri. Tetapi dia tidak berani membuka mulutnya lagi. Dan semua orang memandang Dev dengan ngeri. Dan tidak ada yang berani mengatakan apapun. Kemudian Ivana duduk dengan gemetar di sekujur tubuhnya. Bibirnya bergetar, dan dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun lagi. Dia takut Dev juga akan memukulnya. Namun, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Junior. Sebagai manajer umum perusahaan, sekarang seorang staf mengalahkan manajer departemen di depan umum. Hal semacam ini pasti sangat buruk. Semua orang ingin melihat bagaimana Junior menanganinya, tetapi bertentangan dengan harapan semua orang. Wajah Junior suram, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Suasana di seluruh ruang pribadi menjadi sangat tertekan dan sunyi. Ayo, pesanlah saja beberapa makanan. Setelah beberapa menit hening, Junior akhirnya berbicara. Pidato tiba-tiba Junior membuat semua orang merasa sangat aneh. Mereka tidak mengerti bahwa ini masalahnya. Mengapa Junior menyuruh Dev untuk makan? Dia harus dipecat di tempat dan biarkan dia keluar. Mungkinkah Dev ada hubungannya dengan Junior? Mustahil. Sikap Dev berbicara dengan Junior barusan jelas. Keduanya tidak seperti teman. Semua orang sedikit bingung. Dan mereka benar-benar tidak tahu di mana Dev memiliki keberanian untuk melawan Billy. Tetapi, Junior tidak peduli. Mona terus menggosok pipi bengkak Billy. Menatap Dev dengan penuh amarah. Segera, beberapa pelayan datang membawa hidangan lezat. Setiap hidangan bernilai banyak uang dan terlihat sangat menggugah selera. Setelah melihat meja hidangan ini, mata semua orang akhirnya beralih dari Dev, dan mereka semua meneteskan air liur. Dev mengambil sumpit dan mengambil suapan pertama. Tindakan Dev, meskipun semua orang ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada yang berani berbicara saat ini. Lagi pula, Junior tidak berbicara. Apa lagi yang bisa mereka katakan? Semua orang makan bersama. Jangan ditahan. Setelah Junior berbicara, sekelompok orang tidak bisa membantu tetapi mulai melahap. Mereka hanyalah sekelompok pekerja paruh waktu. Bagaimana mereka bisa makan makanan enak seperti itu? Melihat makanan lezat di depannya, mata Yvonne panas. Tetapi dia mampu mengendalikannya. Dan dia tidak terburu-buru seperti orang lain. Tapi ini akan sangat merugikan. Makanan yang ingin saya makan akan direnggut oleh orang lain. Dalam sekejap mata, Dev melihat bahwa Yvonne sedikit malu. Jadi dia mulai melayani Yvonne. Han, kamu makan lebih banyak. Bagaimanapun, kamu tidak menghabiskan uang. Tidak makan untuk apa-apa. Segera, mangkuk Yvonne diisi oleh Dev. Melihat Dev seperti itu, Junior menunjukkan sedikit penghinaan.
Dia ingin tahu, mengapa Yuki menyukai Dev seperti ini. Selama makan, Junior tidak menggerakkan sumpitnya, tetapi terus melihat arlojinya, seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu. Kakak Dev, aku akan pergi ke kamar mandi. Yvonne bangkit dan berjalan keluar dari kamar pribadi. Setelah keluar selama beberapa menit, Yvonne berlari kembali dengan panik dan duduk di samping Dev dengan wajah pucat. Yvonne, ada apa? Dev bertanya. Tidak ada. Yvonne buru-buru menggelengkan kepalanya. Tetapi tepat setelah Yvonne selesai berbicara, pintu kamar pribadi tiba-tiba ditendang terbuka. Dan kemudian 4 pria kekar masuk. Gadis kecil, jika kamu menabrakku, lari tanpa meminta maaf kepada kakakku. Salah satu pria besar berkata kepada Yvonne, Aku tidak bermaksud. Maaf. Yvonne bangun dengan tergesa-gesa dan mengikuti beberapa pria besar untuk meminta maaf. Ketika yang lain melihat seseorang tiba-tiba masuk, mereka semua ketakutan. Hanya Junior yang menunjukkan senyum tak terlihat. Bab 122. Ingin membunuhku. Orang yang dia tunggu akhirnya tiba. Keempat pria besar ini adalah orang-orang di belakang Hercules yang baru saja ditemui Junior. Maaf dan ini sudah berakhir. Kamu menabrak saudaraku. Setidaknya kamu harus membayar minuman untuk saudaramu. Pria besar itu berkata dengan senyum jahat. Kalau begitu kamu akan bersulang untukku. Yvonne tidak takut minum, dan dia juga memiliki kemampuan untuk minum. Setelah menuangkan 2 gelas anggur, Yvonne memberi pria besar itu segelas. Saya melihat bahwa ketika pria besar itu mengambil gelas anggur dari tangan Yvonne, dia dengan sengaja menyentuh tangan Yvonne, yang membuat Yvonne berteriak. Dan kemudian, gelas anggur itu jatuh ke tanah. Dan anggur di dalamnya juga tumpah oleh pria besar itu. Perang, sial. Berani membuang anggur. Ketika pria besar itu marah, dia harus bersiap untuk bertindak. Dev bangkit dan menarik Yvonne di belakangnya, memandang pria besar itu dengan dingin dan berkata, Aku minta maaf padamu. Untuknya, pria besar itu diam-diam melirik Junior. Junior mengedipkan mata putus asa. Dan pria besar itu langsung mengerti bahwa orang di depannya adalah orang yang ingin dihadapi. Junior, apa yang kamu meminta maaf untuknya. Pria besar itu mengulurkan tangan dan meraih kerah. Dev siap membawa Dev keluar dari kamar pribadi. Sekarang mereka tahu siapa itu. Mereka dapat menariknya ke tempat tersembunyi dan langsung membunuh Dev. Jika Dev terbunuh di sini, akan ada terlalu banyak orang. Dev langsung meraih pergelangan tangan pria besar itu, memutarnya sedikit, dan pria besar itu melepaskannya dengan kesakitan. Aku benci orang mencengkeram kerahku. Kali ini aku hanya peringatan kamu. Dev berkata dengan ringan. Pria besar itu melihat pergelangan tangannya yang merah. Sedikit kejutan muncul di matanya melihat Dev berani berbicara seperti ini. Junior juga sedikit terkejut. Tetapi, semakin banyak Dev melakukannya, semakin cepat dia akan mati. Wah, apakah kamu mencoba untuk melawan? Apakah kamu mampu bertarung denganku? Pria besar itu berkata kepada Dev. Tidak masalah. Dev berkata dengan acuh. Tak acuh. Kakak Dev melihat Dev pergi dengan orang-orang itu. Yvonne buru-buru menarik Dev. Jangan khawatir. Aku akan segera kembali. Dev tersenyum pada Yvonne dan berjalan langsung keluar
Melihat Dev mengikuti, beberapa pria besar keluar. Yvonne buru-buru ingin mengejar, tetapi dihentikan oleh Mona. Han. Apa yang kamu lakukan? Orang-orang ini sangat ganas. Karena Dev berani keluar, dia pasti yakin. Mona membujuk Yvonne, tetapi dia berharap Dev dipukuli sampai mati, dan Junior melihat bahwa Dev dibawa pergi, dan senyum di wajahnya bahkan lebih kuat, dan dia melambai kepada orang-orang yang sudah pucat karena ketakutan semuanya. Lanjutkan, melihat apa yang dikatakan Junior. Semua orang duduk kembali di kursi mereka, dan suasana menjadi lebih aktif. Orang ini Dev. Lebih baik dibunuh, Billy berkata dengan keras. Sekarang wajahnya masih sangat sakit, dan dia telah lama membenci Dev di dalam hatinya. Sekelompok orang juga setuju. Tidak ada yang peduli dengan keselamatan Dev. Hanya Yvonne yang khawatir. Sepanjang waktu, tepat setelah makan malam yang ceria di kamar pribadi, Dev mengikuti keempat pria besar itu ke halaman belakang. Melihat jumlah orang di halaman belakang semakin langka, keempat pria besar itu langsung mengepung Dev. Dev memandang keempat orang itu, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Kamu memiliki begitu banyak aura pembunuh. Apakah kamu mencoba membunuhku, nak? Seseorang membeli hidupmu. Jangan salahkan saudara-saudara kita. Kamu hanya bisa menyalahkan hidupmu yang buruk. Aku akan melakukannya dengan cepat, sehingga kamu akan lebih sedikit menderita. Pria besar yang baru saja dicubit oleh Dev itu berkata. Pergelangan tangannya sakit. Kata-kata itu jatuh, dan keempat pria besar itu mengeluarkan belati mereka, satu demi satu, menatap Dev dengan mata membunuh. Aku sekarat. Bisakah kamu memberitahuku siapa yang ingin membeli hidupku? Dev melirik belati di tangan keempat pria besar itu, dan kemudian bertanya dengan ringan. Bab 123. Ini adalah aturannya. Tidak. Ini aturannya. Salah. Satu pria besar menggelengkan kepalanya. Karena aku tidak bisa, maka aku akan bertanya pada bosmu. Seperti yang dikatakan Dev. Dia berjalan menuju kantor manajer di lantai atas. Keempat pria besar itu tercengang. Mereka tidak berpikir bahwa Dev tidak takut pada mereka sama sekali. Dan ada sedikit penghinaan di wajahnya. Tangkap dia. Dengan mengatakan itu, keempat pria besar itu mulai bekerja bersama. Dan belati yang cerah menikam ke arah Dev. Dev bahkan tidak melihat keempat orang itu. Dia melambaikan telapak tangannya dengan ringan. Dan pergelangan tangan keempat orang itu tiba-tiba terasa hancur oleh sesuatu, dan kemudian belati di tangannya jatuh ke tanah. Kali ini, keempat orang itu tercengang, menyaksikan Dev berjalan ke dalam gedung dengan kaget, dan kemudian berjalan ke atas. Tak satu pun dari mereka bereaksi sekarang, dan mereka bahkan tidak melihat Dev menyentuh mereka. Tetapi belati di tangannya jatuh seperti ini. Dan ada jejak merah darah di pergelangan tangan semua orang. Tidak sampai Dev menghilang. Keempat pria besar itu bereaksi dan buru-buru mengejar Dev. Pada saat ini di kantor, manajer Hercules sedang melihat keluar jendela, memegang cerutu di satu tangan. Alisnya sedikit mengernyit. Awalnya, pasukan bawah tanah di Hongcheng dibagi menjadi dua. Aula harimau dan gang naga api mereka dianggap setara dalam kekuatan. Adapun geng kecil lainnya, mereka bisa diabaikan. Hanya saja Stanley, pemimpin geng naga api,
terluka beberapa waktu lalu, dan semua urusan geng naga api diserahkan kepada Hercules. Saat ini, dia tidak berani bertindak gegabah dengan absennya Stanley, yang bertanggung jawab. Jika Yansen memimpin kelompoknya untuk menyerang geng naga api, tidak akan membayarnya kembali, tidak bisa menghentikannya, apalagi saat Hercules melihat Dev melukai Stanley dengan matanya sendiri. Hercules sangat terkejut dengan kekuatan Dev. Dia tidak tahu di mana Yansen menemukan penolong yang begitu kuat. Namun, Stanley Sihai sudah pergi ke tuannya, Timotius. Selama Timotius bisa tiba, kekuatan geng naga api dan aula harimau akan seimbang. Ledakan. Saat Hercules sedang melihat keluar jendela dan memikirkan masa depan geng naga api, tiba-tiba ada suara keras dan pintu kantor ditendang terbuka. Hercules langsung marah, dan tanpa menoleh, dia berteriak, "Siapa yang masuk ke kantorku tanpa mengetuk pintu?" Tetapi begitu Hercules selesai berbicara, ketika dia menoleh, dia tercengang, dan kemudian matanya menunjukkan kengerian, karena dia melihat Dev, yang melukai Stanley, berdiri di depannya saat ini. Dev tidak mengenal Hercules. Lagi pula, di perjamuan Elias Gu, Stanley membawa banyak orang, tetapi mereka semua tidak melakukan apa-apa. Hanya Stanley yang melawan Dev dan terluka oleh Dev. "Apakah Anda manajer La Bodega ini?" Dev bertanya, menatap Hercules, yang terkejut melihat Dev tidak mengetahui identitasnya. Hercules segera mengangguk dan berkata, "Ya, saya manajernya. Ada apa denganmu?" "Baru saja bawahanmu mengatakan bahwa seseorang membeli hidupku. Aku datang untuk bertanya, siapa yang akan membeli hidupku?" Dev menarik kursi dan duduk langsung di atasnya. "Membeli hidupmu?" Hercules sedikit mengernyit, tetapi kemudian matanya tiba-tiba terbuka, dan seluruh orang mulai sedikit gemetar. Dia ingat bahwa Junior memintanya untuk membunuh seseorang. Itu tidak akan begitu kebetulan. Lalu orang yang ingin dibunuh Junior adalah iblis di depannya, kan? Tepat ketika Hercules tidak tahu bagaimana menjawab, keempat pria besar itu juga bergegas masuk. "Kakak, anak ini memiliki kekuatan. Kami berempat bukan lawannya. Jadi dia berlari." Salah satu pria besar berkata kepada Hercules. Kali ini, Hercules hampir lumpuh di tanah. Tampaknya orang yang diminta Junior untuk dibunuh adalah Dev di depannya. Hercules menyesalinya, mengetahui bahwa itu adalah Dev. Apalagi 1 juta. Dia tidak akan berani memberinya uang. Stanley sangat kuat, dan Stanley dikalahkan oleh Dev. Bab 124. Bintang Jahat. Tuan Chen, saya benar-benar tidak tahu itu Anda. Jika saya tahu, saya tidak akan berani kepada saya, meski diberi 100 keberanian. Ketika Hercules melihat kali ini, dia hanya bisa meminta maaf kepada Dev. Ini dianggap sebagai pria yang harus menundukkan kepalanya di bawah atap. "Anda kenal saya, Dev?" Sedikit mengernyit, Hercules tersenyum. "Canggung saya melihat Tuan Chen di perjamuan Elias Gu, dan pemimpin kami dilukai oleh Tuan Chen. Karena kamu tahu bahwa aku menyakiti Stanley, mengapa kamu tidak membalas dendam kepadaku? Dan kenapa kamu malah bersikap sopan padaku?" Dev sangat bingung. Aula harimau dan gang naga api selalu berselisih. Sekarang Dev melukai Stanley. Dikatakan bahwa orang-orang dari gang naga api bertemu dengannya dan mereka adalah musuh.
Tapi Hercules di depannya, ini sopan padanya dan berbicara dengan sangat hormat. Tuan Chen bercanda. Dengan kemampuan Tuan Chen, kecuali saya tidak ingin hidup. Bagaimana saya berani membalas dendam kepada Tuan Chen? Hercules berkata jujur. Dev tersenyum. Dia tidak pernah berpikir bahwa Hercules ini cukup jujur. Seorang pria yang bisa membungkuk dan berbaring. Dia bisa dianggap sebagai pahlawan. Sekarang katakan padaku, siapa yang ingin membeli hidupku? Dev bertanya. Junior. Dia memberiku 1 juta untuk melakukan ini. Hercules berani menyembunyikannya. Dia tidak akan kehilangan nyawanya karena beberapa aturan. Dev tersenyum dingin. Dia sudah lama menduga bahwa inilah yang dilakukan Junior. Berbalik dan berjalan keluar dari kantor. Hercules menyadari bahwa dia sudah basah kuyup. Kakak, apakah pemimpin benar-benar terluka oleh orang ini? Dia terlihat terlalu muda. Setelah Dev pergi, seorang pria besar bertanya dengan kaget. Hercules berkata dengan wajah muram, beritahu ini pada semua orang. Tidak ada yang diizinkan memprovokasi binatang jahat ini untukku sampai pemimpin geng kembali dipahami. Mengangguk, keempat pria besar itu segera turun untuk memberi tahu. Di kamar pribadi saat ini, Junior dan orang-orangnya sudah bersenang-senang minum. Ketika dia melihat Dev dibawa pergi, Junior sangat senang. Dan Billy juga sangat senang. Seorang manajer umum, seorang manajer departemen, dan 2 orang bahagia. Begitu juga yang lainnya tidak bahagia. Puas. Junior bangkit dan melambaikan tangannya. Saya cukup sampai sini hari ini. Dan saya harus bekerja besok. Saya harap departemen penjualan Anda akan melakukan pekerjaan yang gigih. Junior banyak minum karena dia bahagia. Dan wajahnya merah. Sejak Junior mengumumkan pembubaran, tidak ada yang berani tinggal. Jadi mereka semua bangkit dan bersiap untuk pergi. Kakak Dev belum kembali. Bukankah kita harus menunggunya? Melihat semua orang pergi, Yvonne bertanya dengan cemas. Yvonne, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Tuan Xing? Mari kita kembali beristirahat dan bekerja dengan baik besok. Apakah kamu tidak mendengarkan Tuan Xing? Billy berteriak pada Yvonne. Yvonne tampak gugup. Dia tidak berani menentang Junior, tetapi dia khawatir tentang keselamatan Dev. Han, jangan khawatir tentang Dev. Mungkin orang ini sudah menyelinap pulang. Ayo kembali dulu. Mona membujuk Yvonne. Melihat ini, Yvonne hanya bisa kembali dan melihat-lihat dulu. Di sisi lain, Junior mengangkat sudut mulutnya sedikit dan mencibir dalam hatinya. Dev tidak akan pernah kembali. Tetapi ketika semua orang hendak pergi, pintu kotak pribadi didorong terbuka, dan Dev masuk. Dev. Ketika mereka melihat Dev masuk, semua orang tercengang. Mereka berpikir bahwa ketika Dev keluar, dia dipukuli dan tidak bisa bergerak. Yang lebih mengejutkan lagi adalah Junior yang sudah setuju untuk membantunya menyingkirkan Dev. Mengapa Dev tiba-tiba muncul lagi? Kakak Dev. Melihat Dev kembali, Yvonne melompat dengan gembira. Kamu, bagaimana kamu bisa kembali? Junior bertanya tidak percaya. Dev tersenyum dingin. Masalahnya sudah selesai. Tentu saja saya akan kembali. Bukankah manajer umum Xing ingin saya kembali? Bab 125. Bernyanyi dan harmoni. Junior melihat makna main-main di mata Dev. Untuk beberapa alasan, tubuhnya bergetar. Dan dia buru-buru
menjadi tenang dan berkata, "Jika saya memiliki harapan, atau harapan, kembalilah. Ketika Anda kembali, Dev. Ini bukan waktu yang tepat bagimu untuk kembali. Kami sudah kenyang. Jika kamu ingin makan, ada beberapa sisa di sini. Kamu bisa memakannya. Dan sisanya sia-sia." Billy memandang Dev dengan mengejek dan berkata, yang lain juga tertawa. Dan tawa itu penuh ejekan terhadap Dev. "Kenapa mulutmu tidak sakit lagi, Dev?" Memandang Billy dan mencibir. Billy tertegun sejenak, sangat takut sehingga dia secara naluriah mundur, menutupi wajahnya dengan tangannya. "Billy, abaikan dia. Ayo pergi." Mona juga takut Dev melakukan sesuatu. Jadi dia menarik Billy. Semua orang berjalan keluar dari kotak pribadi. Dan pada akhirnya hanya Dev dan Yvonne yang tersisa. "Kakak Dev, jika kamu lapar, ayo pergi ke warung makan. Jangan makan makanan sisanya." Yvonne berkata kepada Dev. "Apakah kamu belum kenyang, Dev?" Memandang Yvonne dengan heran dan bertanya, "Kamu baru saja dibawa pergi. Dan aku mengkhawatirkanmu." Jadi, Yvonne menundukkan kepalanya. Dia khawatir tentang keselamatan Dev. Sekarang jadi dia tidak punya nafsu makan. Melihat Yvonne seperti itu, Dev merasa sedikit bersalah dan tersenyum ringan. "Ayo, kita pergi ke warung makan." Dev membawa Yvonne keluar di luar labodega. Billy dengan hormat membuka pintu mobil untuk Junio. "Tuan Singh, masuk ke mobil." Junior melangkah dengan satu kaki, tetapi akhirnya mundur dan berkata, "Kalian pergi dulu. Aku lupa masih ada hal yang harus aku urus." Junior ingin naik dan bertanya pada Hercules apa yang sedang terjadi. Jika tidak berhasil, dia harus mendapatkan uangnya kembali. "Ada apa dengan General Manager Singh? Saya dapat membantu Anda menghadapinya." Pada saat ini, Dev berjalan keluar dengan Yvonne dan berkata dengan senyum tipis di wajahnya, "Dev, kamu pikir kamu siapa? Kamu juga bisa menangani urusan Presiden Singh." Billy mendengus dingin dan kemudian dengan hormat berkata kepada Junior Presiden Singh, "Ada apa? Aku bisa membantumu menanganinya. Beberapa urusan pribadi saya. Anda pergi saja dulu." Setelah Junior selesai berbicara, dia melirik Dev dan kembali ke labodega. "Dev, bukankah kamu datang menggunakan Bentley? Kalau begitu pergi sekarang. Apakah kamu punya Bentley untuk menjemputmu?" "Aku belum melihat Bentley. Bisakah kamu meminta temanmu untuk datang dan biarkan aku melihat?" Ivana tiba-tiba berkata kepada Dev dengan ekspresi mengejek. "Ya, aku juga ingin melihat Bentley. Aku benar-benar ingin tahu seperti apa yang disebut teman Dev ini. Jangan memakai Bentley ketika kamu datang dan naik keledai listrik kecil ketika kamu kembali." Semua orang menertawakan. "Dev, kenapa aku harus membiarkanmu melihat?" Dev mencibir. "Kamu hanya membual. Kamu tidak punya teman yang bisa membeli Bentley. Biaya pemaksaan sekarang terlalu rendah. Jika pemaksaan melanggar hukum, dia pasti sudah ditangkap sejak lama. Bahkan jika dia berpura-pura tidak melanggar hukum, dia sudah ditangkap." "Kamu lupa bahwa Dev baru saja keluar dari penjara." Semua orang bernyanyi dan menyerang Dev. Mereka melakukan ini sepenuhnya untuk menyenangkan Billy. "Saya tahu bahwa Dev keluar dari penjara dan langsung diselingkuhi. Dengan kemampuan seperti ini, apa yang Anda sombongkan di depan kami?" Melihat semua orang mengatakan ini,
Billy langsung membengkak, melupakan rasa sakit di wajahnya sekarang, dan mengejek Dev. Wajah Dev tiba-tiba menjadi dingin, dan kemudian dia melambaikan telapak tangannya. Melihat Dev akan bergerak, Billy tahu dia takut. Jadi dia buru-buru menutupi wajahnya dengan tangannya, dan bersembunyi di belakang Mona. Dev, apa yang ingin kamu lakukan? Jika kamu berani melakukannya lagi, aku akan menyelesaikannya denganmu. Mona memelototi Dev. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.